Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Untuk video kali ini saya akan bongkar motor Beat Street ini. Nah, ini penampakannya, ini mesinnya. Nah, mesin Beat Street ini akan saya bongkar. Nah, ini akan saya bongkar. Nanti motor ini akan saya bore up. Sebesar berapa bore upnya kawan-kawan bisa saksikan terus. Tapi sebelum saya bore up, nanti akan saya review dulu. Karena kan ini mesin akan saya porting juga, terus boringnya akan saya besarkan di bagian pistonnya. Jadi akan saya review dulu keadaan sebelum porting dan sebelum dibesarkan boring. Nanti selanjutnya juga akan kita review setelah kita besarkan. Jadi untuk video yang sekarang kita akan bongkar dan kita akan review sebelum melakukan porting dan pembesaran di bagian boring. Oke kawan-kawan, saksikan terus videonya. Kawan-kawan semuanya, inilah boring dan head silinder dari motor Beat Street yang tadi saya bilang akan saya review dulu sebelum saya besarkan bagian pistonnya, sebelum saya besarkan, dan bagian dari headnya sebelum saya porting. Jadi di sini kita mulai dari bagian boring ya. Di sini bagian boring dari Beat ESP itu diameter piston, diameter boringnya, gelas boringnya lebih kecil dari diameter Beat karbu, Beat yang terdahulu. Ini diameternya cuma 55 mili, sedangkan Beat karbu yang lebih dulu itu kalau nggak salah sekitar 57 sekianan lah, pokoknya lebih tinggi dari ukuran Beat Street ini. Nah di sini untuk diameter piston sama diameternya 50 mili. Nah jadi motor Beat ESP ini akan saya bore up, akan saya naikkan cc-nya, tapi dengan alasan dengan maksud naik cc tapi aman gitu. Nah jadi dengan diameter boring yang hanya 55 mili di sini, saya berpikir di sini untuk mengganti pistonnya dengan angka 53 kawan-kawan. Jadi ini pistonnya akan saya ganti dengan angka 53 mili diameternya, dengan alasan tersisa 2 mili itu akan aman untuk performa sehari-hari. Terkecuali untuk motor yang mau dipakai untuk race, untuk balap full, nah baru ini boringnya harus ganti diameternya menggunakan diameter 58 sampai 60 mili. Tapi karena ini untuk harian saja, ini boringnya tidak akan saya ganti karena ini tidak full saya rubah. Jadi untuk perubahan naik cc saja, dan nanti akan saya custom di bagian blockhead cylinder ini. Jadi cukup kita menggunakan piston diameter 53 saja, dan tersisa 2 mili untuk gelas boring ini. Itu dirasa menurut saya sudah cukup untuk mendongkrak performa dari motor Beat Street ini. Oke, untuk bagian boring kita kesampingkan dulu, sudah selesai. Mungkin kawan-kawan sudah bisa paham ya. Dan karena ini masih masih review sebelum kita bore up, jadi belum ada pistonnya, dan nanti kita review lagi setelah kita bore up ya. Ini kita kesampingkan, dan kemudian kita akan review di bagian sini, di bagian blockhead silindernya. Nah ini blockhead silindernya kawan-kawan. Untuk blockhead silinder ini, nah jadi ini tidak berbeda jauh dengan blockhead silinder kepunyaan Beat karbu. Maksudnya tidak beda jauh itu untuk bagian dalamnya kawan-kawan. Untuk bagian squeeze dan lain-lainnya ini mirip sekali dengan Beat karbu kawan-kawan. Jadi tidak usah khawatir kawan-kawan akan berpikir sangat beda untuk Beat ESP atau Beat Street ini. Nah di sini saya akan coba review bagian dalamnya, kita bongkar. Nanti kita review lubang-lubangnya, lubang-lubang in dan lubang X sebelum kita porting ya. Karena nanti akan saya rubah dan akan saya porting. Jadi sebelum di porting kita review dulu, dan setelah di porting nanti kita review lagi. Jadi videonya mungkin ada 2 ya kawan-kawan, karena biar nggak kepanjangan durasi juga ya. Oke, bentar. Dan sorry ini karena saya reviewnya di bengkel saya ini posisinya di pinggir jalan, jadi agak berisik berbarengan dengan suara-suara kendaraan yang lewat ya kawan-kawan. Oke. Nah, ini kita bongkar dulu, kita keluarkan bagian dalam dari block pop silinder ini, blockhead ini ya. Nah ini
Oke. Nah, ini noken asnya. Kemudian klepnya nanti kita bongkar dulu. Klepnya kita buka ya. Kita buka sekalian biar kita review dan biar kita tahu ya. Jadi perbedaannya dengan motor Beat Karbu dan Beat ESP ini apa? Oke. Nah, ini dia. Kita mulai dari klep ya. Nah, kita mulai dari klep. Nah, ini untuk klep. Diameter klep in di sini diameternya 26. 26 juga kurang nih kayaknya, di 25,7 kawan-kawan. Jadi untuk klep in diameternya 25,7. Kemudian tinggi dari klepnya, tinggi total ya, tinggi total klepnya itu 72 mili, 77 mili kawan-kawan, 77 mili. Terus diameter batangnya, di sini diameter batangnya 5 mili kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya, kawan-kawan sudah tahu barusan. Sekarang bagian klep X, diameter klep X payungnya 21 mili ini, 21 mili. Batangnya sama 5 mili dan tingginya biasanya lebih pendek ini. Biasanya lebih pendek dari dari tinggi klep in. Bentar kita ukur ya. Nah, di sini tingginya di sini ternyata tingginya 76,3 mili ini tingginya. Tinggi total ya, tinggi total maksud saya sampai ke sini, sampai ke ujung payung. Oke. Nah, di sini yang mencolok, itu di bagian pelatuk roller, kawan-kawan. Nah, ini di bagian rocker arm. Jadi untuk bagian rocker arm, bagian pelatuk ini bentuknya seperti ini. Jadi untuk Beat Street ini, jadi roller di bagian roller yang menempel ke bagian noken as itu rollernya kecil, kawan-kawan. Itu diameter rollernya cuma 13 mili nih. Berbeda dengan Beat Karbu yang dulu. Kalau Beat Karbu lebih besar diameternya. Nah, jadi menurut saya keuntungan dari Beat Street ini dengan diameter yang kecil di bagian rollernya ini, pelatuk rollernya ini lebih kecil, jadi putarannya lebih ringan, lebih halus, jadi daya geseknya lebih halus. Kemudian nanti kalau kita bikin noken as, di bagian pinggang noken asnya itu tidak akan terlalu kecil. Jadi nanti pinggang noken asnya itu akan besar, kawan-kawan. Jadi akan besar seperti itu ya. Jadi tidak terlalu kecil seperti kita membuat diameter Beat Karbu. Noken asnya kan biasanya pinggangnya kecil-kecil. Tapi kalau untuk Beat ESP ini atau Beat Street ini, pinggangnya ini bisa besar. Karena diameter dari roller ininya kecil, makanya nanti pinggang noken asnya bisa besar. Ya, nah ini. Kemudian untuk perklepnya, tinggi perklepnya berapa ini? Sama atau enggak seperti yang di Beat Karbu? Ini tinggi perklepnya 30. Oh, sama sepertinya ini. Tinggi perklepnya 30 mili ini, sama sepertinya ini. Dan ini noken asnya, kawan-kawan. Nah, ini noken as. Untuk noken as, pinggang noken asnya kita lihat berapa mili pinggang noken asnya, 28,2 mili ini. Untuk yang in. Kemudian tingginya untuk yang in berapa? Tingginya 32,4 ini. Kemudian yang X-nya apakah sama? Biasanya berbeda ini. Di sini untuk yang X-nya 28,3 ini. Kemudian tingginya untuk yang X 32 pas. Tinggi yang X ya. Nah, jadi ini sebelum kita custom, sebelum kita rubah, karena nanti kita akan rubah ya, kita rubah bagian-bagian dari part yang ada di depan saya ini. Oke. Kemudian langsung kita lihat ukuran diameter porting, lubang portingnya atau lubang isap dan lubang buangnya.
Untuk lubang isap tampak keluar muka luar, paling luar sekali. Di sini diameternya 22 mili kawan-kawan. Nah, jadi 22 mili ya. Kalau kita lihat diameter klep, di sini diameter klepnya 25,8. Nah, berarti masih jauh ya. 22 ke 25,8. Nah, nanti akan saya besarkan di sini, dan untuk ukurannya nanti kawan-kawan bisa lihat di video yang selanjutnya yang akan kita review setelah kita lakukan perubahan. Oke. Ini rubahan awal dulu ya. Kemudian untuk diameter lubang X-nya di sini 20, maksudnya 18 mili ya. 18 mili. Terus kalau kita lihat diameter klepnya di sini 21, sekian, 21,2. Jadi masih ada untuk kita porting besarkan ya. Karena untuk patokan itu saya biasanya menggunakan atau melihat dari diameter klep ini. Ini untuk patokan yang akan nanti kita hitung untuk merubah portingan atau lubang porting. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin itu sementara itu dulu untuk pembahasan garapan untuk kali ini. Kita cukupkan dulu untuk review bagian boring dan bagian head cylinder di bagian ini. Sebelum kita lakukan perubahan ya, ini review sebelum kita lakukan perubahan. Nah nanti mudah-mudahan setelah kita lakukan perubahan kita review lagi. Nah jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa terpuaskan dengan apa yang saya garap barusan atau yang saya bahas barusan. Jadi sekarang kawan-kawan bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan dari motor BTSP ini. Jadi ukurannya seperti itu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita akan lakukan perubahan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menerima video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gaspol.